Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ibu-ibu sekalian, sore ini saya tidak baca zikir pagi, petang dan 50 doa. Kita langsung lanjut buku Ramadan bersama Nabi untuk persiapan beberapa hari lagi kita masuk bulan Ramadan. Kemarin sampai halaman berapa? Sekarang 13. Sekarang 13 nih. Menentukan awal Ramadan. Cara menentukan awal Ramadan di halaman 13 nih adalah dengan dua cara. Pertama, melihat hilal Ramadan. Yang kedua, menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185 disebutkan, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Siapa yang menyaksikan awal bulan, maka hendaklah dia itu berpuasa. Situ disebut syahida, menyaksikan. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syahru tis'un wa ishruna lailatan. Fala tasumu hatta tarawhu, fa in gumma 'alaikum fa akmilul iddata 30." Bulan itu ada 29. Fala tasumu hatta tarawhu, maka janganlah berpuasa sampai melihat hilal, ru'yatul hilal, nampak bulan sabit pada awal bulan. Fa in gumma 'alaikum, jika bulan tersebut tidak terlihat karena tertutup mendung, fa akmilul iddata 30, maka sempurnakanlah bulan, yaitu bulan Sya'ban, menjadi 30 hari. Dan bulan itu sekitar itu ya, 29 atau 30. Tidak bisa Ramadan 28, tidak bisa Ramadan 31. Namun mungkin ada kasus orang puasa di Indonesia, dia lebaran di tempat lain. Dia misalnya puasa di sini, terus dia lebarannya di Saudi. Kalau ikut Indonesia, dia puasa 29 hari. Namun karena ikut Saudi, dia pas lagi di sana, lagi umroh, pas hari akhir-akhir Ramadan, Saudi lebih cepat untuk lebarannya dari Indonesia. Dia akhirnya puasa cuma 28 hari. Nggak boleh. Dia boleh berlebaran di sana, tapi punya utang 1 hari puasa. Karena bulan Ramadan antara 29 atau 30. Namun kalau dia awalnya ikut Indonesia 29, pindah ke tempat lain, jumlah puasanya jadi 31, resiko kalau nambah. Karena siapa suruh pindah-pindah. Kalau nambah gak apa-apa, tapi kalau kurang harus jadi 29 atau 30. Kemudian dari
Hadis yang lainnya kita lihat, menurut mayoritas ulama, jika satu orang yang adil itu lawan dari fasik. Orang yang soleh, ya berarti lawannya fasik ya. Fasik itu banyak buat maksiat, banyak buat dosa. Dia melakukan dosa besar atau terus menerus lakukan dosa kecil. Jika satu orang yang adil, soleh dan terpercaya melihat hilal Ramadan, beritanya diterima, walaupun satu. Dalilnya adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, "Tara an-nasul hilala fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu fa shamahu wa amara an-nasa bisiyamihi." Manusia itu sedang memperhatikan hilal. Lalu aku mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa aku telah melihat hilal. Kemudian beliau berpuasa dan memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa. Lantaran satu orang menyaksikan hilal, maka yang lainnya ikut berpuasa. Adapun untuk melihat hilal Syawal, ini berarti selain hilal Ramadan, mesti dengan 2 orang saksi. Inilah pendapat mayoritas ulama berdasarkan hadis sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati wansuku laha fa in gumma alaikum fa akmilu salasin fa in syahida syahidan fasumu wa aftiru. Berpuasalah karena melihat hilal, terus berbukalah karena melihat hilal, dan sembelihlah kurban karena melihatnya juga. Jika hilal itu tertutup dari pandangan kalian, sempurnakanlah menjadi 30 hari. Dan jika ada 2 orang saksi, berpuasa dan berbukalah kalian. Kalau hilal Ramadan dilihat cuma 1 orang saksi, kalau hilal Syawal itu 2 orang saksi. Nah, dalam hadis ini dipersyaratkan 2 orang saksi ketika melihat hilal Ramadan dan Syawal. Namun untuk hilal Ramadan cukup dengan 1 saksi karena hadis ini dikhususkan dengan hadis Ibnu Umar yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, di sini selanjutnya puasa dan hari raya bersama. Karena itu kegiatan jama'i, itu kegiatan kita bersama-sama. As-sawmu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudhahun. Puasa kalian ditetapkan tatkala mayoritas kalian berpuasa. Hari raya Idul Fitri itu ditetapkan tatkala mayoritas kalian berhari raya Idul Fitri, dan Idul Adha ditetapkan tatkala mayoritas kalian itu beridul adha. Imam Tirmizi ketika menyebutkan di sini berkata, wa fassara ba'du ahli ilmi hadzal haditsa faqala inna ma ma'na hadza anna shawma wal fitra ma'al jama'ati wa udmin nas. Para ulama menafsirkan hadis ini, mereka berkata maksud hadis ini adalah puasa Ramadan dan hari raya Idul Fitri dilaksanakan bersama al-jamaah, jamaah kaum muslimin dan mayoritas manusia, yaitu mayoritas kaum muslimin. Imam Ahmad berkata, yasumu mal imam wa jama'atil muslimin fis sahwi wal ghaimi. Berpuasalah bersama pemimpin kalian dan bersama kaum muslimin lainnya di negeri kalian, baik ketika melihat hilal dalam keadaan cuaca cerah ataupun mendung. Dan Imam Ahmad katakan, yadullahi alal jamaah, Allah akan senantiasa bersama jamaah kaum muslimin. Jelas di negeri kita ada 2 penetapan, yaitu yang pertama dengan ru'yatul hilal, yang kedua itu dengan hisab. Nah, itu yang biasa terjadi perselisihan di negeri kita karena ada 2 penetapan ini. Nah, sekarang kita lihat syarat wajib puasa. Puasa itu wajib kalau syarat-syarat ini dipenuhi. Kalau syarat ini tidak dipenuhi, berarti tidak wajib puasa bagi orang tersebut. Yang pertama, sehat, tidak dalam keadaan sakit. Yang kedua, menetap, tidak dalam keadaan bersafar. Dalil kedua syarat ini adalah Al-Baqarah 185. Allah berfirman, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar." Dan siapa yang sakit atau dalam perjalanan jauh lalu ia tidak berpuasa, maka dia punya kewajiban ya untuk mengganti puasanya di hari yang lain setelah Ramadan. Disebut dengan apa, Bu? Qadha. Ketika sakit, sakitnya berat, ketika safar, ketika safarnya
ia lakukan, tidak mesti berat. Selama disebut safar, boleh ambil keringanan. Saya sudah pernah jelaskan, safar itu menempuh suatu tujuan. Kalau menurut jumhur ulama 85 kilo. Maka dari pelayan tujuannya mana 85 kilo, nah itu disebut safar. Jika sudah keluar dari batas kampung, keluar, ya, maka sudah disebut apa? Safar. Kalau belum keluar, maka belum. Masih di pelayan saja belum berarti. Namun di sini dia ambil keringanan atau dia tidak sampai wajib puasa. Ini ketika keluar dari kampungnya sebelum subuh. Jadi keluar dari kampungnya sebelum apa? Subuh. Jadi pas jam 3 dia pergi safar itu sebelum subuh. Nah, pagi boleh dia tidak puasa. Sifatnya boleh, bukan wajib. Kalau boleh dia ambil pilihan, berarti mau tidak puasa silahkan, mau puasa juga silahkan. Nah, nanti ada bahasanya lagi. Terus syarat wajib puasa lagi adalah suci dari haid dan nifas. Ibu-ibu ketika dapati haid dan nifas tidak wajib puasa. Itu namanya uzur yang menghalangi. Maka ibu harus tahu kapan keadaan haid, kapan keadaan nifas. Jangan tercampur dengan yang namanya darah istihadhah. Kalau darahnya darah haid, jelas itu darah haid, maka tidak puasa. Walaupun mungkin munculnya baru flek-flek kecoklatan dulu sebelum haid itu datang. Sudah haid belum? Sudah. Flek yang nyambung dengan haid itu masuk haid. Flek yang nyambung setelah haid juga masuk haid. Tuh gampang tuh mikirnya itu ibu-ibu. Flek kecoklatan nyambung dengan haid sebelum haid itu masuk haid. Flek yang muncul lagi setelah haid masih nyambung dengan haid, maka disebut haid juga, Bu. Masalah jenengan itu mikirnya gampang. Namun kalau tidak ada ciri-ciri misalnya nyeri, kan ada haid itu keluar, ada keadaan ibu tahu sendiri keadaannya bagaimana gitu. Kalau tidak ada ciri-ciri kayak gitu nggak disebut haid nantinya. Nah, kalau dalam keadaan haid tidak puasa, tidak wajib. Kalau dalam keadaan nifas 40 hari atau mungkin jadi lebih ya. Bisa jadi lebih cepat dari 40, bisa jadi lebih dari 40. Maka di situ tidak wajib puasa. Suci dari haid dan nifas baru wajib puasa. Dari Muhadzah dia berkata, saya bertanya kepada Aisyah, kenapa gerangan wanita itu mengkodok puasa, kok sholat tidak dikodok? Kemudian Aisyah menjawab, apakah kamu dari golongan Haruriyah? Tanya-tanya kayak begini. Kemudian aku menjawab, kata Muadzah, aku bukan Haruriyah, aku hanya bertanya. Aisyah lantas menjawab, kana yusibuna dzalika fa nu'maru bi qada'i shaumi wa la nu'maru bi qada'i sholati. Kami ya dulu datang haid juga, datang bulan juga. Kami diperintah untuk mengqadha puasa, tapi kami tidak diperintah untuk mengqadha sholat. Jadi ketika ibu dapati haid, sholat tidak dilakukan, tidak diqadha. Paham ji? Namun kalau puasa saat jenengan itu haid, nanti setelah suci, setelah Ramadan, jenengan qadha puasa ini. Kecuali dulu pernah saya jelaskan untuk satu masalah, untuk sholat. Jam
12 kurang 1/4 azan zuhur. Jenengan nunda, sudahlah nggak apa-apa, saya nunda sholat aja deh. Jam 1, jam 1 lagi sholat. Ternyata jam 12:30 datang bulan, sholat zuhur belum. Padahal sudah masuk waktu apa, Bu? Zuhur. Qadha enggak? Qadha. Kenapa? Sudah masuk kok. Kecuali ketika jenengan zuhur itu haid, asar, ya sholat asar tidak diqadha. Paham ya? Maghribnya enggak diqadha, lagi haid. Isyanya enggak diqadha, lagi haid. Tapi kan ketika zuhur tadi dapati zuhur masih dalam keadaan suci. Tapi lagi mau ditunda jam 1, ternyata 12:30. Wis batal. Sudah datang bulan. Berarti semestinya sudah sholat zuhur namun belum dilakukan, maka sholat ini diqadha. Bayarnya kapan? Kapan-kapan? Kapan, Bu? Ya sudah, nanti ketika suci kapan? Sucinya saya 6 hari lagi, Ustadz. Ya sudah, setelah 6 hari qadha sholat tadi. Meskipun mungkin dia sucinya itu di waktu jam 9 pagi. Dia qadha sholat zuhur tadi. Niatannya qadha sholat zuhur. Keterangan di situ wanita haid dan nifas diharamkan berpuasa dan punya kewajiban mengqadha ketika suci. Maka kalau ibu-ibu saat puasa paginya masih suci, kok jam 5, azannya itu jam 5.40, jam 5.35 haid. Sisa berapa menit? 5 menit lagi batal puasa hari itu. Qadha berapa jam? 5 menit. 5 menit? Ulang dari awal. Gak bisa ibu bilang, wah saya cuma dapat sebentar lagi buka kok, masa saya qadha dari awal. Ya resiko. Karena orang yang dapati haid dapat 1 menit saja sudah dia dapat, puasa sudah batal dari awal, maka diqadha dari awal aja. Terus di halaman 19 yang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa. Ini lanjutan dengan sebelumnya hampir sama. Ini ada orang sakit, dalilnya sama tadi ya. Terus ada orang yang bersafar ya. Kemudian sebenarnya di sini ada catatan di halaman 19 ini, musafir punya pilihan boleh tidak puasa ataukah tetap berpuasa. Nabi dulu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, Bu, pernah suatu ketika beliau tetap puasa, pernah suatu ketika beliau tidak puasa alias dibatalkan, pernah suatu ketika beliau larang orang untuk puasa. Ada waktu itu dia kayaknya orang penting gitu. Dia puasa, orang-orang yang lindungi dia dari terik matahari, bawa payung atau apa untuk lindungi dia. Dia puasa. Kemudian Nabi SAW lihat ketika itu, ini orang ini ngapain ini ditutup-tutupi kayak gitu. Wahai Rasulullah, dia ini lagi puasa, wahai Rasulullah. Nah, kemudian Nabi SAW mengatakan, ulaikal usah, ulaikal usah, ulaikal usah. Mereka itu orang yang maksiat, mereka itu orang yang maksiat. Wong susah-susah kayak gini kok paksa-paksa puasa. Berarti keadaan musafir di keterangan halaman 20 ini ada 3 berarti, Ibu. Jika musafir berat untuk berpuasa atau sulit melakukan hal-hal yang baik, maka lebih utama tidak puasa. Yang kedua, jika tidak memberatkan untuk berpuasa dan tidak menyulitkan untuk melakukan berbagai hal kebaikan, maka pada saat ini lebih utama berpuasa. Oh, sekarang ini kalau pergi ke Jakarta dari Pelayan sini ke bandara, wah numpak mobil AC
kemudian di pesawat nyaman sampai di Jakarta, cuma butuh dari sini sampai Jakarta 2 jam, nggak ada sulit apa-apa, sampai di sana juga nyantai, enak. Maka kalau tidak ada kesulitan, baiknya puasa, karena puasa dengan orang banyak itu lebih enak. Sahurnya bareng, buka puasanya juga bareng. Kalau puasa yang lainnya juga ikut puasa. Namun coba kalau ibu puasa sendiri, coba lagi nyaur, coba ya sahurnya sendiri, ya cari bukannya juga sendiri, yang lainnya makan enak, kita nyaur, nah lebih sulit bu. Nah, ada kesempatan di bulan Ramadan puasa, masih kuat puasa, baik, mendingan puasa. Jadi tadi ya, safarnya itu bukan mewajibkan tidak puasa, cuma pilihan. Mau puasa silahkan, tidak puasa juga tidak masalah, asal sudah bersafar. Masih ingat terus tuh safarnya toh? Bukan keliling pelayan ya, pelayan warak bolak-balik ya. Lain warak cuma 20 kilo sudah 5 kali putaran itu 100. Enggak, belum apa-apa itu. Karena jarak tujuan saya ke sana itu berapa kilo, bukan muter-muternya. Terus ada keadaan yang ketiga di sini, jika tetap berpuasa malah membahayakan kondisi diri, bisa mati mungkin. Maka kondisi seperti ini tidak wajib puasa, tidak puasa, wajib tidak puasa. Kemudian yang ketiga, orang yang sudah tua renta atau sepuh. Perincian ini selain berlaku bagi yang sepuh, juga bagi orang yang sakit yang tidak bisa sembuh. Ya, dia sakit terus menerus, sakit menaun. Dan dokter bilang nggak boleh puasa. Pak, kalau jenengan ini puasa Pak, ini nggak sembuh-sembuh loh ini. Nah, orang seperti ini tidak wajib puasa, gantinya adalah bayar fidyah. Allah berfirman Al-Baqarah ayat 184, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi yang berat jalani puasa, tidak bisa puasa secara permanen, maka dia disuruh mengeluarkan fidyah, memberikan makanan, dikasih pada orang miskin. Fidyahnya berupa apa di sini, Bu? Fidyah makanan. Ingat ya, catatannya makanan. Makan yang disebut makan. Jenengan makan snack itu belum pernah jenengan sebut itu makan itu. Pasti kalau baru makan snack pun sarapan, wah dia mau snack, wah, cuma snack aja. Belum masuk tau berarti. Makan jenengan makan Indomie gitu pagi-pagi itu pun belum. Wah, Indomie. Nah, belum sarapan berarti. Berarti sarapannya apa, Bu? Nasi, ya. Itu ada itu tuh. Dan bisa dibayar dua cara, J. Bisa pertama dengan yang mentahan hanya beras. Kalau standar ulama dulu itu ukuran 1 mud. 1 mud itu segini. Coba gini loh. Apa jenenge iki? 2 tangan ya, 2 tangan. Ini ukuran 1 mud. 4 kali ini jadi ukuran zakat fitrah. Zakat fitrah itu disuruh bayar 1 so'. So'an min tamrin atau so'an min syairin ya. 1 so' dari kurma, 1 so' dari gandum. Nah, segini. Ya. 4 kalinya itu zakat fitrah. Berarti 1 mud itu 1/4 dari zakat fitrah, 1/4 dari 2,5 kilo deh kita ambil. Berapa berarti, Bu? Ya taruhlah 7 ons saja deh ya. Itu kan 6 ons lebih. 7 ons. Maka 1 fidyah tidak puasa, beri beras
1 mud yaitu sama dengan 7 ons. Kalau puasanya tidak bisa 30 hari berarti 30 kalikan 7 ons. Berapa berarti? 21 kilo. Ustadz, ini tiangnya tiang sepuh, sudah nggak kuat puasa, suruh bayar fidyah. Namun sayangnya suruh bayar fidyah yang makannya saja dia sulit. Suruh bayar 21 kilo, nggak mampu. Maka untuk sementara fidyahnya gugur. Karena kalau suruh kasih makan itu kan kaitannya dengan uang, kemampuan uang ya. Kalau tidak mampu untuk itu berarti fidyah jadi gugur. Pilihan yang kedua dengan makanan siap saji. Fidyah dengan makanan siap saji. Kasih yang sudah matang. Minimal satu fidyah itu 1 bungkus makanan lengkap dengan lauk pauk. Jadi kan biasanya sarapannya itu sego terus tempe terus oseng-oseng kan. Nah, dibuat 1 bungkus sudah jadi 1 fidyah. Berarti kalau 30 hari tidak puasa, siapkan 30 bungkus makan tadi. Ustadz, saya pakai beras. Saya kalau makan Ustadz, berasnya itu harganya mahal Ustadz. Saya beras yang 15.000 per kilo gitu. Ya, dia misalnya uang sugih. Standar beras tidak perhatikan standar dia makan. Standar beras itu standar yang menerima. Kalau sudah dikatakan ini beras yang layak, berarti beras ini yang dipakai untuk bayar fidyah. Paham Bu? Enggak pakai standar beras yang dimakan. Soalnya misalnya jenengan cocoknya beras merah misalnya dikasih ke orang miskin dia nggak mau makan. Maka standar si penerima kalau itu sudah layak untuk dia, sudah layak untuk dia, maka sudah bisa dijadikan beras untuk fidyah. Gak mesti mahal-mahal, gak mesti juga terlalu murah, pertengahan. Terus di sini disuruh memberi makan, diberikan kepada siapa? Orang miskin. Ustadz, saya kasih pas buka puasa boleh enggak? Boleh, asalkan yang buka puasa orang miskin. Kalau dikasih, ini ada 30 fidyah, kasih ke jamaah pelayan ya, ini ibu-ibu ada semua. Oh, nggak bisa, karena dia nggak seleksi di situ. Terus bayar fidyahnya ini kapan? Nah, yang jelas yang tidak boleh adalah belum puasa sudah bayar. Itu seperti jenengan itu belum punya utang kok sudah bayar di muka. Itu kan aneh. Utang belum punya tapi bayar di muka, ya ngapain? Maka kalau fidyah itu ada puasa dulu tidak bisa baru bayar fidyah. Berarti gimana? Misalnya Selasa raposo Bu, gimana? Selasa nggak puasa, bayarnya kapan? Nah, sorenya. Bisa kalau dalam mazhab Syafi'i bisa dimajukan subuh nggak apa-apa, tapi paling bagus sore. Kalau jenengan kerepotan, masa setiap hari Ustadz ini buat tiap hari 1 bungkus ya nanggung. Sudah deh, saya numpuk aja. Misalnya sesudah 15 hari langsung dikasih 15 fidyah, boleh. Nanti yang sisanya lagi 15 lagi kasih di akhir Ramadan, boleh. Yang tidak boleh tadi bagaimana? Sebelum puasa sudah bayar fidyah. Dan nanti batasan fidyah tidak dibatasi waktu Ramadan, jenengan mau bayar silahkan. Saat saya belum punya uang, masih 6 bulan lagi baru punya uang, ya monggo silakan sampai jenengan bisa. Dibebaskan untuk waktu pembayaran. Paham ini Ibu? Itu nanti berlaku jika jenengan mau bayar fidyah juga untuk wanita hamil menyusui.
Nih kita jelaskan selanjutnya. Bagi wanita hamil dan menyusui juga punya keringanan untuk tidak puasa. Apalagi misalnya baru hamil muda atau hamil pertama kali, belum pernah hamil. Kalau wes biasa ya mungkin kuat. Anaknya wes 10, nah, kuat dia itu. Coba kita lihat kenapa wanita hamil dan menyusui dapat keringanan. Hadisnya berikut ini dari Anas bin Malik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wada'a 'anil musafiri nisfas shalah wa shoma wa 'anil hubla wal murdi." Sesungguhnya Allah meringankan separuh salat dari musafir, juga puasa dari wanita hamil dan menyusui. Kalau musafir itu tidak puasa disuruh qada. Karena ini digandengkan dengan wanita hamil menyusui, berarti wanita hamil menyusui ketika tidak puasa juga disuruh qada, nyaur puasa. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu menyatakan lebih tepat wanita hamil dan menyusui itu dimisalkan seperti orang sakit dan musafir. Orang sakit musafir tidak puasa bayar qada. Orang musafir dan orang sakit tadi bukan bayar fidyah, Bu, bayar qada. Adapun diamnya Ibnu Abbas tanpa menyebut qada karena sudah dimaklumi bahwa qada itu ada. Kemudian qada saja merupakan pendapat, kewajiban qada saja merupakan pendapat Atha bin Abi Rabbah dan Imam Abu Hanifah. Dengan demikian wanita hamil menyusui itu lebih tepat terkena ayat seperti musafir dan orang sakit, Al-Baqarah ayat 185. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Siapa yang sakit atau bersafar maka dia tidak puasa, dia ganti puasanya di hari yang lain. Kalau ibu pakai pendapat yang paling aman, menggabungkan qada dan fidyah dengan rincian dua hal berikut ini. Pertama, jika khawatir pada diri sendiri, pada diri wanita hamil menyusui, maka kewajibannya qada. Kewajibannya apa, Bu? Qada. Namun yang kedua, jika khawatir pada bayi, kewajibannya adalah qada plus fidyah. Dan ini jadi pendapat dalam mazhab Syafi'iyah dan pendapat dalam mazhab Hambali. Ulang ya, kalau khawatir pada diri sendiri apa kewajibannya? Qada. Misalnya wanita hamil ini nanti takut dirinya lemas, bukan masalah bayinya dia takut dirinya aja gitu. Kemudian kalau khawatir pada bayi, baru nanti apa? Qada plus fidyah. Kesamaan dua keadaan ini adalah qada tetap ada. Ustaz, saya itu hamil 6 tahun, hamil nyusui 6 kali 30 ping 30 180. Ustaz, saya punya utang. Itu kalau mau puasa berapa bulan itu, Bu? Hah? Pinten bulan? 6 bulan toh? Iya kan? 6 bulan, Bu. Kuat 6 bulan terus, Bu, puasa, Bu? Gur nyaur terus. Kuat? Nah, kalau keadaan berat kayak gini karena kesundulan terus, maka baru milih fidyah. Namun kalau ibu planningnya itu anak pertama ke anak kedua, nanti jaraknya 5 tahun atau 10 tahun, saran saya tetap qada. Ustaz, kalau dulu saya itu milih bayar fidyah karena saya kira pendapatnya fidyah saja. Ya sudah, selesai. Nanti punya kasus baru lagi, baru berlaku hukum yang baru. Berarti kalau besok hamil lagi, berarti pakai pendapat yang 2 rincian tadi. Paham ibu-ibu? Yang sudah bayar fidyah ya sudah, wes rampung, Bu. Nah, itu tadi orang-orang yang diberi keringanan tidak puasa.
Ini ada keringanan, Bu. Berarti ada orang yang tidak dapat keringanan tapi dia nggak puasa. Dosa nggak? Dia nggak dapat keringanan, tapi juga tidak puasa. Masih kuat berarti, sehat dia. Mukim nih. Wong pelayan tinggal di pelayan loh. Mukim kan berarti? Mukim. Sehat nggak? Oh sehat kok, kemarin saya lihat dia jalan dari ini ke sini kok golek pakan. Sehat dia, Ustaz. Dan dia suci dari haid dan nifas. Wong lanang kok. Sekarang uzurnya apa coba kalau tidak puasa, Bu? Kalau laki-laki, Bu, apa, Bu? Uzurnya apa? Males. Dosa enggak? Dosa besar. Sekarang kalau dia mau tobat, Bu, misalnya pagi-pagi nih ya, sudah batal, Ji. Ya wes, aku wes tobat saya iki. Dari jam 10 dia mau niatan. Saya mau tobat sekarang saya tobat. Sekarang gimana? Dia dari jam 10 itu lanjut puasa atau boleh makan minum? Pagi kan tadi nggak puasa toh, tapi jam 10 tobat. Lanjut puasa, dia disuruh imsak. Wajib tahan diri demi menghormati bulan Ramadan. Namun pernah saya terangkan, beda kalau ibu-ibu paginya itu haid, jam 10 nya suci. Pagi kan wis sarapan, Bu. Jam 10 nya suci. Dari jam 10 jenengan sudah mandi, boleh nggak sampai apa ini disuruh puasa nggak sampai maghrib? Apa, Bu? Disunahkan saja untuk imsak. Disunahkan untuk tahan diri. Seandainya jenengan mau makan juga, boleh-boleh saja. Itu keadaan berbeda dengan orang yang sengaja memang tidak puasa hari itu. Kalau ibu-ibu masih punya uzur. Sama juga dengan musafir. Saya dari Surabaya sampai di pelayan sini, saya netap di sini sampai di pelayan sini jam 10. Pagi saya nggak puasa. Tapi karena sampainya jam 10 di sini, apakah suruh puasa? Tidak juga. Dia cuma disunahkan untuk imsak. Kalau mau nahan diri itu lebih baik sampai maghrib. Selanjutnya rukun puasa. Rukun puasa kita lihat di sini ada 2, yaitu imsak dan berniat. Imsak itu menahan diri dari melakukan berbagai macam pembatal puasa. Dan yang kedua itu berniat. Kita lihat yang pertama, imsak menahan diri dari berbagai macam pembatal puasa. Dalilnya firman Allah Al-Baqarah 187, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri summa atimus siyama ilal lail. Makan dan minumlah kalian hingga terang bagi kalian benang putih yaitu terbit fajar subuh sebelumnya gelap malam. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam hari tenggelam matahari. Ayat ini insya Allah saya bahas malam ini di Masjid Agung Al-Ikhlas Wonosari. Nanti kalau mau datang dapat buku ini. Mungkin sebagian sudah dapat. Dapat buku untaian faedah dari ayat puasa. Nggak datang nggak dapat. Dan kalau saya sudah bagi buku habis. Ada lagi tahun depan. Karena wes orang dicetak. Kalau sudah dibagi gratis itu sudah habis-habisan itu. Mungkin saya masih tahan aja beberapa buku mau dikasih itu. Yang lainnya sudah habis. Coba perhatikan ayat ini. Nanti penjelasan lengkapnya malam ini saya jelaskan. Disuruh nahan diri dari terbit fajar subuh sampai kapan? Tenggelamnya matahari. Berarti sebelum terbit fajar subuh atau ketika sudah tenggelam matahari,
masih boleh makan minum. Waktu imsak yang benar itu kapan? Yaitu ketika azan subuh berkumandang. Azan subuh saat ini ada dua pendapat. Ada yang dari Kemenak dan ada yang dari Tarjih dan beberapa lembaga yang sengaja mengundur dari waktu Kemenak. Ditambah 8 menit. Kalau saya lebih memilih yang ditambah 8 menit karena penelitiannya lebih ilmiah. Dan saya ingatkan ibu-ibu saja, kalau ibu mau melaksanakan sholat subuh saat ini tidak pakai azan yang lebih dulu. Ibu nunggu dulu 8 menit setelah itu. Jadi pas dengar azan jangan langsung jenengan sholat subuh. Nunda 10 menit dulu deh. Lebih aman. Karena waktu ini banyak yang kritikan soalnya dari berbagai ormas dan lembaga-lembaga peneliti. Mudah-mudahan nanti bisa dikoreksi nanti ke depannya gitu. Tapi sudah banyak yang mengoreksi jadwal ini. Jadi kalau azan subuh saat ini sekarang kan ada azan subuh itu 4:24 ya. 4:26 Ji. Jangan sholat subuh jam 4:26. Nunda dulu 10 menit deh Bu. 10 menit masuk. Nah, qobliyah terus jenengan sholat subuh. Kalau misalnya jadwalnya dia azannya tidak mau berubah gitu ya, jenengan undur saja. Nah, lebih aman itu. Kalau saya sendiri memang prakteknya kalau saya dari dulu sholat subuh nggak pernah 10 menit setelah itu, setelah azan nggak pernah. 20 menit, 30 menit gitu. Dari dulu. Nah, kalau misalnya pakai azan yang undur 8 menit berarti pas sudah tepat waktu. Misalnya 4:26 tambah 8 berarti berapa? 4:34 J. Nah, kalau sudah azan jam 4:26 jadi kan masih boleh makan. 4:34 baru berhenti. Itu nanti mengamalkan hadis Nabi SAW, jika ada makanan di genggaman kalian, artinya masih di sini, masih di sendok nih, mau kalian santap lantas berkumandang azan, maka silakan habiskan. Nah, ini praktekkan hadis yang ini. Karena azannya belum tepat waktu. Nah, kemudian puasanya sampai ya tenggelam matahari, benar-benar tenggelam sempurna. Bulatannya itu hilang itu. Seandainya ada yang misalnya jam 5 dia lihat sudah gelap banget nih. Terus akhirnya dia ambil teh kemudian dia minum, wah alhamdulillah batal. Ternyata tiba-tiba matahari muncul lagi. Yang belum tenggelam kok. Kan baru jam 5. Tapi dia sudah lihat tuh gelap, wah ini wes buka ini. Nah, tiba-tiba jam berapa menit kemudian matahari muncul lagi. Nah, untuk orang ini kalau dalam mazhab Syafi'i dianggap puasanya batal. Terus dari jam 5 sampai nanti waktu berbuka dia imsak masih nahan diri dan puasanya dia qadha di hari yang lain. Harusnya dia tanya-tanya dulu kayak gini. Apalagi sudah di zaman modern kayak gini loh. Sono aplikasi sudah canggih, suara azan di mana-mana sudah terdengar jelas toh. Enggak mungkin lah kecuali kalau mati listrik terus keadaannya gelap gitu, nggak ada matahari ya mungkin. Sekarang agak-agak sulit seperti itu. Nah, terus syarat yang kedua atau rukun yang kedua adalah niat. Puasa itu harus berniat. Karena Nabi katakan innamal a'malu bin niat. Sekarang dicatat niat itu punya 3 syarat Bu untuk puasa Ramadan. Ini saya ringkaskan dari penjelasan di sini. Niat itu ada 3 syarat dan ini jadi syarat niat dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama tabyid, T-A-B-Y-I-T. Tabyid. T-A-B-Y-I-T. Tulis dulu baru saya terangkan.
Yang kedua tikror, T-I-K-R-O-R. Tikror. Yang ketiga ta'yin, T-A tanda koma atas Y-I-N. Apa? Tabyid, tikror, ta'yin. Diulang. Tabyid, tikror, ta'yin. Tabyid itu niatnya untuk puasa Ramadan harus di malam hari sebelum subuh. Niat harus di malam hari sebelum subuh. Yang kedua apa, Bu? Tikror. Tikror itu artinya diulang. Niat harus diulang setiap hari. Yang ketiga apa, Bu? Ta'yin. Ta'yin. Niat puasa Ramadan harus ditentukan. Niat puasa Ramadan harus ditentukan. Diulang. Satu apa tadi, Bu? Tabyid. Apa tadi artinya? Niat puasa Ramadan harus ada di malam hari sebelum subuh. Dua, tikror. Niat itu harus diulang setiap hari. Tiga, ta'yin. Niat puasa Ramadan ditentukan. Saya mau niat puasa Ramadan. Cara berniat kalau dianggap sah adalah niat dalam hati. Sedangkan melafazkan niat hanya penyempurna menurut mazhab Syafi'i, bukan syarat. Diingat aja itu. Dan kalau ulama Syafi'i sebutkan berniat itu boleh dengan aktivitas, Bu. Oh, saya mau niat bangun sahur. Ibu niat bangun sahur. Itu kira-kira niat puasa enggak, Bu? Hah? Saya besok mau bangun 3:30. Itu niat puasa enggak? Ngapain bangun susah-susah jam 3:30 kalau enggak niat puasa, Bu? Berarti itu wes niat. Niat dari sisi jenengan sudah berbuat tuh. Malam sudah ada ancang-ancang niat itu namanya, Bu. Ustaz, kalau gitu kalau nggak niat gimana? Bisa. Besok tanggal berapa? Oh, tanggal 2 Ramadan. Saya mau istirahat dulu ya, capek. Dia nggak mau puasa berarti. Maka malam dia sudah tidak niat, Bu. Kalau tiba-tiba jam 7 pagi dia belum sarapan ya untuk puasa Ramadan ya. Sekarang saya mau niat puasa dari jam 7 pagi. Tidak boleh. Paham? Kenapa? Wah, malamnya orang niat kok. Maka ketika dari jam 7 dia tidak bisa puasa dari situ. Dia harus pasang niat dari malam hari sebelum subuh. Paham, Bu? Yang ini, Bu, niat? Paham, Ji? Nanti diulang tiap malam. Ya, jenengan kalau sudah tiap malam ya mau niat bangun sahur ya wes niat, Bu. Gampang banget kok. Ditentukan puasa Ramadan. Ya, kalau kita lakukan di bulan Ramadan ya pasti niatannya itu. Ada nggak kira-kira orang yang tidak bisa berniat malam hari? Bisa. Dari maghrib mau batal itu ya. Dari maghrib sampai subuh dia dalam keadaan tidak sadarkan diri. Berarti kan nggak ada kesempatan berniat. Niat malam hari itu nggak ada. Kalau tiba-tiba dia siuman itu baru sadar pas azan subuh, malamnya belum niat kan, maka belum bisa puasa. Apa dalilnya? Kenapa niat harus di malam hari? Halaman 24. Malam yujmi'is siyam qabla al-fajri fala siyama lahu.
Siapa yang tidak berniat sebelum fajar subuh maka puasanya tidak sah. Namun aturan ini tidak berlaku niat di malam hari ini untuk puasa sunnah, Bu. Kalau puasa sunnah itu boleh niatannya dari pagi, yang penting sebelum zawal, sebelum zuhur. Asalkan paginya belum sarapan, Jadi misalnya jam 7 belum sarapan, wah sudahlah, lanjut aja puasa, boleh. Dari jam 7 misalnya pas hari Senin atau Kamis, dia niatan puasa saat itu boleh, tidak masalah. Namun kalau puasa wajib atau puasa Ramadan harus ada niat di malam hari. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita bahas tentang rukun puasa. Kesimpulannya rukun puasa ada 2. Yang pertama imsak, yang kedua apa, Bu? Niat. Kalau mau diurutkan niat dulu baru kemudian imsak. Tentang pembatal puasa, insya Allah pertemuan Sabtu depan kita sudah masuk Ramadan, nah kita mau tetap lanjut. Jenengan yang mau datang yuk alhamdulillah, nggak datang ya juga ya orang masalah. Saya kan nggak absen, nggak maksa gitu ya. Tapi tetap ada kajian dari jam 4:30 sampai berbuka nanti di sini. Ya nanti bukunya masih sama, Nanti akan sediakan buka puasa juga sesuai dengan jumlah jamaah yang hadir insyaallah. Baik, silakan jika ada pertanyaan, monggo. Nanti kajian di Al-Ikhlas cuma dari maghrib sampai isya. Kita bahas buku tadi tapi cuma beberapa poin saja. Monggo, ada pertanyaan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau nanya tentang fidyah dan wudu untuk dipanggil dan menyusui. Kan ada beberapa ulama yang berpendapat kalau harus wudu dan juga harus fidyah. Sedangkan ibu hamil 9 bulan ditambah menyusui selama 2 tahun. Itu gimana? Kalau misalnya nggak fidyah aja nggak apa-apa? Menyusuinya berapa lama? 2 tahun. Hamilnya? 9 bulan. Berarti 3 kali Ramadan nggak bisa puasa? Ya bisa, tapi tidak mungkin bisa. Dicoba dulu sudah apa belum? Kalau selama hamilnya mungkin dokternya bilang suruh nggak puasa dulu. Gimana kalau misalnya selama hamil aja disuruh? Berarti 1 kali Ramadan, ya. Nanti dibayar ketika sudah kuat untuk puasa. Meskipun ditunda 2 tahun atau 3 tahun setelah itu. Boleh. Tetap bayar kodok? Bisa nggak? Kuat nggak? Nggak tahu. Kalau misalnya hamil lagi gimana? Ya tahan dulu. Bisa. Tadi misalnya ya hamil 1 kali Ramadan nggak bisa puasa, 30 hari. Nyusui awal-awal mungkin nggak kuat lagi, tapi kalau nyusui itu biasanya nggak problem kok. Ya taruhlah 1 kali aja atau 2 kali lah, 2 kali Ramadan berarti 60 hari. 60 hari masih bisa dibayar. Caranya gimana kira-kira, Bu? Lakukan puasa seperti Senin Kemis, tapi niatannya qadha. Nanti jenengan dapat 2 pahala sekaligus. Qadha dapat karena pas harinya dengan Senin atau Kamis, dapat juga pahalanya. Terus juga ada ini katanya kalau bayar kodok juga sudah juga gimana? Itu tadi kan ada 2 rincian ya. Kalau untuk khawatir pada diri sendiri qadha saja. Namun kalau khawatir pada bayi baru qadha plus fidyah. Itu diingat aja 2 rincian ini. Oke. Ada lagi? Cukup. Baik, kita cukupkan. Insyaallah ketemu lagi Sabtu depan 4:30 dengan bahasan Ramadan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kita cukupkan. Kita tutup. Oh iya, sebentar. Ada sebelum masuk Ramadan nanti kita akan sebarkan di grup-grup ya ibu-ibu ya. Dari Darussolin itu punya program untuk mengawasi jenengan untuk khataman Quran. Jadi biar memotivasi.
Jadi ada program namanya Rumaiso Khataman. Tapi nanti berbasis website untuk pelaporan. Jadi kalau sudah 1 juz nanti dilaporkan sampai 30 juz. Tapi program ini keunggulannya bukan hanya hatam, tapi jenengan nanti dapat audio selama 30 hari untuk mentadaburi Al-Quran dari surat-surat yang jenengan sudah hafal. Surat apa yang jenengan paling hafal itu apa? Al-Fatihah, ya toh. Terus Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, sekarang bisa daftar juga kalau buka di website rumaiso.com, ada bagian di situ, ada tinggal diklik daftar, atau nanti saya akan kasih link di grup-grup yang biasa saya masuk di situ, nanti bisa ikuti. Dan nanti ada tadabbur setiap harinya sampai Ramadan itu selesai. Dari buku saya ada 2 buku, tafsir ayat puasa dan buku di tafsir 3 surat favorit. Ya, demikian, mudah-mudahan manfaat dan Allah memberikan kita keberkahan di bulan Ramadan dan diberikan segala kemudahan untuk beramal soleh, menghatamkan Al-Quran, merenungkan Al-Quran, dan akhirnya kita jadi orang yang bertakwa ketika keluar dari bulan Ramadan. Demikian kita cukupkan, tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.